Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang ruang lingkup manajemen strategi. Di sini saya juga bersama Florentina dan Muhammad Nurdapa Rakasiwi. Presentasi kali ini yaitu berjudul Ruang Lingkup Manajemen Strategi. Introduction. Menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian, menurut Hussein Umar, manajemen strategi adalah sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, formulating, penerapan, implementing, dan evaluasi atau evaluating. Kemudian keputusan-keputusan strategi antara fungsi yang mungkin sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pada masa mendatang, Lowers, L. Jus, dan William yaitu mengemukakan manajemen strategi dan kebijakan perusahaan. Menulis manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Kemudian ada dari Hanger, Management and Business Policy, yaitu manajemen strategi adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Tercakup di dalamnya mengenali dan menganalisa lingkungan, memformulasi strategi, kemudian mengimplementasikannya, dan melakukan evaluasi berikut pengendaliannya. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi yang pertama adalah manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi atau Renstra, yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Kemudian yang kedua, Renstra berorientasi pada jangkauan masa depan. Kemudian ada visi misi pemeliharaan strategi yang menghasilkan strategi induk dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi. Namun dalam teknik penempatannya, sebagai keputusan, manajemen puncak serta tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. Kemudian yang keempat atau terakhir, Restra dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program termasuk proyek-proyek dengan sasaran jangka sedang, masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Selanjutnya yang kelima dan keenam akan dibacakan oleh Muhammad Nurdapa Rakasiwi. Baik, terima kasih Muhammad Ismail. Saya Muhammad Nurdapa Rakasiwi ingin melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh Muhammad Ismail, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen strategi. Yang kelima ada penetapan Renstra dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar atau prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Kemudian yang keenam, pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan kontrol dimensi manajemen strategi. Selanjutnya
ada materi tentang tahapan manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan strategi mencangkup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Kemudian yang keempat, evaluasi strategi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Florentina Rasi. Baik, terima kasih Muhammad Ismail dan Muhammad Raka. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang kelima, strategi flexibility adalah sekumpulan kemampuan yang digunakan untuk merespon berbagai permintaan dan kesempatan dalam lingkungan yang kompetitif, dinamis, dan tidak tertentu. Yang keenam, strategic intent adalah pengolahan sumber daya kemampuan dan kompetisi inti perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan pada lingkungan yang kompetitif. Yang ketujuh, strategis mission adalah pernyataan unik dengan lingkup dan operasi perusahaan dari sisi produk dan pasar. Selanjutnya, manajemen strategi dapat dalam implementasikannya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun dari sistem lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan sumber kapabilitas, dan kompetisi inti dan eksternal, peluang dan ancaman, yang dikenal sebagai SWOT ataupun pendekatan peran, polis strategik, dan fungsi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara luas maupun spesifik seperti 1. Masuknya pendatang baru, skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan, pemasok, akses dan saluran distribusi, kebijakan pemerintah, dan lainnya. 2. Ancaman produk terganti, biaya atau harga. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli, kualitas, mutu, dan ketersediaan. 4. Kekuatan tawar-menawar pemasok, dominasi, integrasi, dan keunikan. Dan yang terakhir, persaingan konversional, diantaranya pesaing, posisi, dan ketergantungan. Oke, terima kasih Muhammad Dorda Parakasiwi dan Florentina Rasi. Presentasi cukup sampai sini, tetapi saya mau ambil kesimpulan dari manajemen strategi ini. Manajemen strategi ini sangatlah penting untuk dipelajari atau ditelusuri lebih lanjut karena manajemen strategi adalah pendukung faktor utama dalam mencapai kesuksesan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tanpa manajemen strategi itu tak akan terarah dan terukur ke depannya. Jadi kita harus
pelajari lebih lanjut kalau misalnya kita akan mendirikan atau sedang mengemban di perusahaan gitu. Karena apa? Karena manajemen strategi itu berhubungan dengan sumber daya manusianya, kemudian dengan budgeting dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Itu saja sih menurut saya. Mungkin menurut Nurdapa Rakasiwi atau menurut Valentina Rosti ada tambahan atau kesimpulan yang mau ditambahkan? Oke, baik Muhammad Ismail, saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin tidak hanya dipelajari ya. Jadi manajemen strategi itu harus kita terapkan dalam lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Sebagaimana kita tahu sendiri, manajemen strategi ini sangat penting untuk dijalankan di dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja sih dari tambahan sedikit dari saya. Oke, terima kasih. Cio, mungkin mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Mungkin presentasi kita tutup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.